Jadi kegiatan hari ini kita bersosialisasi sama warga setempat karena kan memang kebetulan kita juga tinggal di daerah sini di Menteng Dalam. Jadi kita bersosialisasi ke tetangga-tetangga lah, Menteng Atas, Menteng Dalam, Pasar Manggis. Ya pokoknya bersosialisasi lah. Mas tapi tadi anak-anak kecil juga jinglenya tuh semuanya kayaknya sudah jadi viral banget ya. Itu luar biasa sih, alhamdulillah. Alhamdulillah setiap kita bersosialisasi pasti semua hampir nggak hanya anak-anak, ibu-ibu pasti hafal lagunya. Umur berapa kamu? 1,5 tahun aku. Ayo berdua. Apa tuh? Kita wawancara dulu. Iya, maksudnya Soal apa? Itu anak-anak tadi juga tahu jinglenya emang rame banget dan viral juga di TikTok ya. Oh iya, di TikTok ramenya, iya. Karena mungkin lagunya easy listening. Iya, terus, jingle lah itu jingle. Jinglenya, euforianya, jadi mungkin gampang didengar dan jadi orang semua ngikutin. Iya. Mbak terkait cinta, mulai Iya, itu iya. di vlognya kemarin. Oh iya. Itu Cinta kemarin baru aja sebelum dia ngasih tahu, "Pak, aku tadi hari ini dapat barang di depan rumah orang. Dapat iPhone sama dapat komputer," katanya. "Hah, gimana ceritanya?" "Ya, tapi besok aku ceritanya lagi lewat depan rumahnya, barangnya ditaruh depan rumah, katanya for free." Ya udah, besok aku ceritain ya, katanya aku mau tidur dulu gitu. Tapi Terus kan memang kalau di sana memang untuk barang-barang free gitu atau dari rumah itu kan ditaruh depan rumah. pasti ditaruh di depan rumah. Jadi siapapun boleh. siapapun orang di Amerika itu kalau mau buang barang nggak kepake lagi, dia nggak perlu taruh ke tong sampah atau buang ke tempat pembuangan. Taruh depan rumah pasti diambil. Tulis aja free. Banyak. Nggak usah ditulis juga udah pasti kok ditaruh depan rumah free. Kulkas, kita pernah lihat ada kulkas, TV depan rumah, tapi kita nggak mungkin ngangkutnya kan. Sofa. Sofa, Sofa kemana? kulkas, mesin cuci kita yang lama. Oh iya betul. Kita betul beli mesin cuci. Mesin cuci yang lama ditaruh depan rumah nggak sampai berapa jam habis hilang. Udah diambil. Udah diambil. Karena kan kemarin kita ganti mesin cuci baru. Karena kan kalau kita ngangkat-ngangkat nyewa truk lagi segala macam, Uang lagi. Kalau kayak gitu kan orang yang mau ngambil tinggal dia pikirin sendiri gimana cara bawanya. Nah dulu pernah kita bawa dapat juga lemari sepatu dari rumah orang. Yang sekarang di rumah lemari sepatu dari rumah orang. Ambil depan rumah juga dulu ada macam-macam lemari, sofa, cuman sofanya udah busuk jadi kita ngambil, tapi lemari sepatu lumayan nih kita ambil. Nah di Amerika seperti itu ya. pasti. Jadi kalau ada barang di depan rumah ditaruh, mau kulkas, mau TV itu artinya silakan ambil. Pantesan cinta beberapa itu dia ngomongin iPhone segala macam ya. Iya. Kelihatan aja komputernya udah busuk banget kan kelihatan. Tapi masih nyala, komputer masih nyala. Jadi karena udah lama jadi mereka mau buang aja. Dan kita baru cerita lagi, kemarin dia ternyata datang ke tempat Skid Row, di tempat di LA downtown yang tempat yang katanya kan ada cerita yang ada viral tuh yang katanya zombie ya. Yang orang drugs, orang-orang homeless, ada drugs. Dia datang ke sana. Terus dia baru cerita, "Pak, aku tadi kena mental, kenapa aku dimaki-maki ada orang gede, orang sana nggak suka aku datang ke sana. Aku dibentak-bentak." Habis aku udah kabur aja katanya. "Kamu juga nekat datang ke sana, tapi belum tayang nih." Dia baru cerita, dia belum ngedit. Jadi dia benar-benar datang ke tempat orang-orang yang tinggal di pinggir jalan sama yang tempat-tempat orang jual beli barang penadah, barang curian. Semua dia datang ini tuh. Oh, berani ya. Berani, dia datang sama teman gua. Iya. Berdua, terus dia sempat kena mental, terus kamu berani datang sana lagi nggak kapok katanya. Karena dia takut kan. Terus dia bilang katanya bau pesing, bau kotoran orang. Jadi udah Orang itu nggak mandi kan? ya ada orang yang mabok, yang drugs, jadi dan dia memperlihatkan tempat-tempat itu dia datangin. Berarti real ya Mas yang Real. Karena begini orang menilai kan Amerika kan kota maju, kota luar biasa. Ternyata di sisi Tapi lainnya. ada sisi- namanya kalau orang-orang pasti udah tahu Skid Row. Skid Row. Skid Row. Dan nggak banyak orang yang berani masuk situ. Masuk situ. Karena waktu dulu gua kesana aja, gua diajak ke situ nggak berani. Dia datang loh. Mungkin dia cewek satu-satu cewek yang berani kali datang ke situ. Iya. Oke. Udah Mas juga sedikit Natali boleh Oh boleh. Kamu aja ya. Ya. sudah membuka hijabnya mungkin seperti apa sih sebagai tanda khawatiran gitu nggak sih? Khawatir sih gini loh, aku sih nggak khawatir karena kan dia juga udah gede, udah besar. Segala keputusan yang dia buat kan sudah dipikirkan dengan panjang dan sudah pasti mendalam lah ya, sudah dia pikirkan ya. Jadi itu kan keputusan dia. Walaupun sebenarnya jujur aku sangat menyesali, tapi kan
ini keputusan dia, kita nggak boleh ngejudge, kita nggak boleh ini salah atau bagaimana, tidak. Jadi memang itu keputusan dia, memang itu mungkin yang terbaik buat dia, ya kita harus terima dan kita harus support gitu. Meminta izin ke Mbak Astrid? Oh enggak, lucunya bukan lucu, maksudnya gini, terakhir tuh aku ngobrol sama dia soal Azam. Oh, iya. Kadang waktu itu Azam masuk rumah sakit, aku telepon, gimana keadaannya, kapan bisa ke sana, saya bilang gitu. Tapi kan ternyata saya harus ke Tegal, terus tapi ternyata katanya udah nggak apa-apa. Ya udah, tahu-taunya tiba-tiba begini gitu. Jadi belum ngobrol, kadang gini, aku mau udah nanya sama dia, sudah telepon dia, cuman ada beberapa orang kan yang mungkin memang dia juga termasuk tipikal yang nanti kalau saya sudah siap mungkin saya akan bicarakan. Nah mungkin menurut saya dia mungkin belum bisa bercerita panjang lebar. Jadi saya sabar aja nunggu dia untuk bercerita ada apa gitu. Tapi tetap buat saya support dia, support sekali dia, apapun yang terjadi yang penting dia sudah memikirkan apa yang dia lakukan itu baik-baik gitu. Mbak, tapi memang bener-bener kayak maksudnya dia tertekan banget gak sih mungkin dengan segala permasalahan hidupnya dia gitu, sampai pada akhirnya dia khawatir tidak mendapatkan rezeki sampai buka hijab biar mendapatkan rezeki. Kalau aku sih nggak setuju kalau dia bilang katanya buka hijab untuk mendapatkan rezeki, enggak. Karena alhamdulillah ketika dia memakai hijab malah rezeki lebih banyak. Ya kan? Ya ini kan pribadi masing-masing dan saya belum bisa komen apa-apa karena saya belum bisa ngobrol sama dia. Ada apa masalahnya? Nah mungkin kalau dia sudah ngobrol ya mungkin bisa saya kasih share informasinya gitu. Support dan doanya buat Pokoknya saya selalu, bukan hanya buat Natali, buat semua orang, kalau kalian merasa diri sedang dicoba atau dalam masalah atau bagaimana. Ulang. Iya. Oke. Pesan saya buat nggak cuma buat Natali, buat semua orang. Saya cukup cuman ada nasihat sedikit saja. Kalau kalian dicoba atau kalian sedang mengalami masalah, tolong dekatkan diri kepada Allah. Jangan menjauh. Semakin banyak masalah, semakin sering mendekatkan diri. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Astrid. Makasih ya. Ya, Mas ya, mungkin tadi kembali ke cinta Ya. sedikit cerita lagi. Ya. Ya. Banget gitu masuk ke kampung zombie. Iya, dia masuk ke kampung zombie. Saya juga belum dapat gambarnya, makanya saya cuma dengar ceritanya. Saya bilang, ibunya bilang kamu nekat banget jangan lagi begitu ya, dimarahin Saya malah sampai dia. khawatir banget, takut ada apa-apa. Cuman saya bilang ya udahlah, kan tahu juga anaknya nggak apa-apa gitu kan. Terus Dia baru ngomong pas sudah selesai. dia baru cerita lagi, sekarang ternyata dia baru hari keempat training di restoran Korea. Restoran Jepang apa yang punya orang Korea. Tuh, kamu training apa? Kerja, Pak. Jadi apa? Jadi masih jadi server. Server ya? Runner ya yang nyiapin saus, angkatin piring, nyuci piring. Terus kenapa? Ya kemarin aku ke restoran yang teman-teman papa atau yang Indonesia pada aku nggak diterima. Kenapa? Nggak enak, mungkin takut kalau aku salah ngomelinnya kan anak papa gitu ya. Karena kira dia ngelamar di restoran Korea punya orang Korea gitu kan. Terus mereka nggak tahu kamu siapa dong? Enggak, aku parkir mobil di belakang katanya. Terus udah, tapi kemarin tiba-tiba yang punya nanya, kamu ngapain kerja di sini? Buat apa? Kenapa? Kamu YouTuber ya katanya, kan dia ketahuan. Terus akhirnya bilang enggak, aku cuma nggak mau beratin orang tua, papa, mama, nggak mau minta uang jajan terus. Oh iya bagus, segala macam. Terus jadi satu restoran tahu ternyata dia YouTuber, taunya YouTuber. Terus, tapi ada orang Indonesia itu tahu akhirnya anaknya Uyang ternyata katanya. Terus abis itu udah, terus yang lucu kemarin kita terakhir pulang, aku udah parkir mobil di belakang, tiba-tiba ada teman kerja yang lain parkir mobil di belakang juga. Hah, kamu naik mobil Tesla katanya gitu kan. Aduh enggak, itu punya papaku katanya gitu. Dia nggak enak bilang gitu. Ya, karena dia udah bener-bener nggak mau kelihatan kan. Gitu. Tapi untung diterima dengan baik. Habis itu maksudnya karena Cita juga kerjanya trainingnya juga bagus, jadi mereka dia tetap jalan training gitu. Mas Rit, tapi kalau di rumah memang dia biasa kayak nyuci piring gitu kan? Enggak pernah. Dia baru nyuci piring pas setelah di Amerika tinggal sendiri, dan sekarang malah dia harus kerja di restoran, bener-bener nyiapin saus. Iya, di Indonesia tuh boro-boro, ngepel enggak, nyuci piring enggak, nyapu enggak, tapi di Amerika semua dikerjain sendiri. Bayar listrik sendiri, buang sampah ngepel sendiri. Terus kemarin juga dia berapa kali udah jual-jualin botol-botol minuman bekas, kan bisa dikiloin tuh,
setiap sebulan sekali dia ngiloin dapat $18, $30. Ya. Tapi masih minta uang ini ke orang tua Buat nggak sih? sekolah Buat sih, sekolah. pasti. Sekolah pasti kita masih bayarin. Cuman Tapi kalau jajan udah nggak jajan terlalu ya. jajan waktu di Indonesia kan dia 4 tahun udah nggak terima uang jajan sebenarnya. Cuman pas di Amerika karena di negeri orang ya kita mulai kasih lagi tapi terbatas nggak banyak, nggak lebih dari $1.000. Ya nggak lebih dari 10 juta lah sebulan. Gitu kan dan itu Di untuk Amerika semua lah untuk termasuk bayar listrik. Dan habis itu terakhir dia bilang cuma tinggal $40. Makanya dia kerja training. Yang paling lucu ini teman gue cerita. Bulan lalu dia nggak cerita, teman gue bilang, kemarin bulan lalu anak lu ke restoran gua kata dia. Ngapain? Katanya aku mau beli makanan tapi uangnya habis. Tapi katanya teman gue bilang gue mau kasih. Tapi dia bilang nggak mau. Aku cuma bilang gini aja om, aku mau beli makanan sini seharga berapa dolar, berapa belas dolar kan? 1 jam kerja itu kan $17. 1 jam kerja. Nah yaudah aku 1 jam kerja ngapain aja deh? Cuci piring, nyapu, ngepel, buat aku beli makanan. Dia teman gue bilang nggak usah gitu kan. Akhirnya tetap aku nggak mau. Akhirnya dia udah kerja, dia makan, beli kue tiaw dan lain sebagainya. Terus terakhir sama teman gue dikasih duit kan. Enggak om itu kan emang aku buat ngebayar makanannya. Teman gue bilang enggak udah nggak apa-apa nggak enak kan. Cinta malah bilang gitu ya udah kalau gitu aku nggak mau kesini lagi. Akhirnya udah diambil uangnya. Jadi sama teman gue. Jadi dia Cinta benar-benar makan nggak punya duit, terus kerja dan nggak bilang gue. Gue bilang Cin jangan malu-maluin bapak lu. Kalau urusan begitu habis duit kan apa tinggal telepon. Iya habis aku nggak enak, papa udah transfer, tapi kemarin aku banyak ke temen yang ulang tahun beli kado, jadi habis. Masih sebagai ibu mungkin mendengar anaknya di sana di perantauan gitu jauh bekerja. Tapi memang sih tujuan awal kan memang untuk dia di luar awal-awal worried, tapi memang ternyata kita kan sering waktu tahun lalu kan sering ketemu sama dia. Ternyata perubahannya banyak, semakin mandiri, semakin semakin dewasa. Jadi menurut saya ya alhamdulillah ini mungkin yang terbaik. Gitu. Iya, sekarang di Indonesia nggak pernah olahraga, di sana tiba-tiba dia belajar climbing wall, belajar main surfing. Dulu pada di Jakarta Sekarang boro-boro, mager. males banget. Mager. Artinya ada hikmahnya ya mbak ya. Iya, akan dewasa pada waktunya kok. Yes. Mandiri sendiri. Tapi mungkin kalau ngeliat dari kemarin yang dia ngambil beberapa itu kan ada beberapa komen itu mungkin gimana sih? Nggak apa-apa sih namanya netizen, komen itu kan biasa lah. Biasa. Dan kita juga orang yang dari dulu udah nggak pernah baca komen ya. Berpuluh-puluh tahun Iya, kita di dunia entertain ini makanya biasa aja Terus udah ada yang biasa. bilang begini katanya, nggak mungkin tuh orang naruh barang, lo ke Amerika makannya. Di Amerika kulkas TV aja ditaruh depan rumah. Nggak usah Amerika, sofa, Hongkong aja begitu. sepeda. Di Hongkong juga gitu. Hongkong, Kalau orang mau Singapura, buang barang, kalau mau buang barang taruh di tahun depan pasti dia rumah, ngambil ya. orang yang butuh. Kalau orang Indonesia kan banyak kan barang disimpan sayang kan, tapi ditaruh di gudang nggak Taruh dipakai gudang nggak juga, dipakai akhirnya juga, jadi numpuk. busuk. Pas mau buang bingung akhirnya kan. Mendingan udah, kalau udah nggak kepake kan ada orang yang keluarin, membutuhkan, ya. berguna buat orang lain, bermanfaat. Oke udah. Makasih ya. Banyak ya mbak. Makasih. Buat saya itu lebih cocok bukan disebut klarifikasi sih. Jadi kalau kita bicara permintaan maaf dan klarifikasi itu kan harus ada indikator yang menyatakan bahwa memang itu permintaan maaf yang tanda petik tulus. Nah, permintaan maaf yang tulus itu seperti apa? Minimal ada 3 hal yang tersebut di situ. 1, siapa yang minta maaf itu jelas. Dalam hal ini jelas, Anas jelas, saya minta maaf gitu ya. Kedua, kepada siapa? Itu agak samar-samar. Kenapa? Ya kepada suaminya, dia kan cerita kemudian memuji suaminya bahwa dia suami yang baik dan sebagainya. Tetapi ada pihak lain loh yang nggak disebut. Yaitu pihak yang terkait dengan istri dari seseorang yang dekat dengan dia. Itu nggak kesebut. Ya. Yang ketiga adalah kenapa dia minta maaf. Bahwa itu kemudian kasusnya itu tidak kesebut sama sekali. Jadi kalau bisa misalnya ditanya apakah ini adalah sebuah permintaan maaf yang tulus, saya akan bilang enggak. Ini adalah sebuah proses program siaran konten untuk menjaga dari sisi hukum dan citra. Jadi karena kalau sampai kesebut nih bagian pihak tertentunya nih yang kena nih kesebut, maka bisa jadi misalnya ada somasi. Ya, tuntutan hukum misalnya. Karena ada pengakuan artinya. Dan kemudian kalau misalnya sudah melakukan tanda petik kayak permintaan maaf dan klarifikasi, artinya buat banyak masyarakat Indonesia, buat netizen Indonesia, itu udah selesai, berjiwa besar, minta maaf, gitu. JJ berjiwa besar, memaafkan. Selesai, citranya bagus.
Akhirnya apa? Kontrak aman, kerjaan aman, fans juga aman gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur-jujuran, kita perlu melihat berbasiskan data. Gibah pun perlu pakai data istilahnya kayak gitu. Dan harus kelihatan gitu loh. Ini kan nggak memenuhi kaidah permintaan maaf secara tulus. Kemudian kalau kita lihat dalam proses ketika Sanas bicara gitu ya, ngomong gitu, kalau kita lihat dia itu masih ada senyum ketahan. Walaupun di awal memang ada gerakan-gerakan tangannya Sanas yang sangat menunjukkan bahwa dia itu nervous, ya gugup gitu ketika JJ bicara gitu. Sanas masih agak nunduk, kadang ngelihat gitu, terus tangannya bergerak kayak gitu. Itu dia nervous. Tetapi makin lama kemudian JJ bicara gitu, tanda petik bahwa dia jagain Sanas. Kemudian ada dua wanita yang penting dalam hidupnya dia, ibunya dan Sanas, melahirkan anak-anaknya. Itu lebih tenang lagi Sanas tuh. Ya, kenapa? Karena ada sebuah figur yang kemudian tanda petik ya, pasang badan. Nah, kalau figur yang pasang badan ini kan artinya dia tinggal melanjutkan, bola dilempar nih ke Sanas. Kemudian Sanas ngomong tadi. Nah, buat saya kata-katanya itu kebanyakan justru tanda petik apa ya istilahnya ya, sifatnya normatif. Saya dalam hidup harus bilang tolong, maaf, dan terima kasih. Itu kan teori komunikasi sekali, intercommunication skill gitu, komunikasi antar manusia gitu. Jadi bahkan tidak terlalu dalam bicara tentang dia. Bagaimana kemudian kasus ini menyebabkan ada pihak yang terganggu, kemudian kasus ini menyebabkan rumah tangganya terganggu dan sebagainya, kan enggak. Ya, sekali lagi, jadi senyum di kulum tadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, bukan tanda bahwa dia itu sedih dan gabungan sedih dan takut, perasaan bersalah gitu. Nah, ini nggak muncul. Artinya apa? Ya kembali lagi, ini mengamankan sisi hukum dan dari sisi citra. Dan kalaupun katakanlah dia memang terlihat lega setelahnya, tadinya nervous, ya itu adalah karena dia sudah lewat. Artinya melewati masa-masa tegang ketika dia harus berhadapan dengan publik. Nah, menyesal, bisa jadi menyesal. Tetapi menyesal tuh ingat ada dua ya. Satu, menyesal ketika seseorang itu salah, merasa salah, dan introspeksi kesalahannya. Itu satu. Yang kedua adalah nyesel karena ketahuan terus nyesel. Tapi nyesel yang kedua ini kan adalah bagian dari sistem pertahanan diri secara psikologis. Ya, artinya apa? Pingin cepat-cepat keluar dari zona nggak nyaman. Akhirnya iya deh, minta maaf, iya deh, nyesel. Gitu. Kalau ditanya Sanas yang mana, saya kan bilang yang kedua. Terlalu jelas tanda-tandanya. Karena orang nyesel yang pertama itu benar-benar pasang badan, berani bertanggung jawab, ya udah istilahnya tanda petik ya dihukum deh gitu ya. Terima konsekuensinya apapun deh. Ya. Dan ini kan enggak. Kalau ditanya kemudian JJ bisa sesabar itu di dalam konten tersebut, ada amarah nggak Bang? nggak kelihatan. Kalaupun dia ada amarah, dia nggak kelihatan. Lebih kelihatan lega ketika bagian akhir setelah selesai Sanas bicara, dia menarik nafas dan dia agak senyum gitu. Nah itu lebih cenderung lega sudah selesai. Kenapa? Logikanya sederhana. Kalau H+1 ketika konten pertama kali posting itu dari Lady itu keluar, besoknya kemudian dilakukan press conference kayak gitu, pasti masih kelihatan marahnya JJ. Tapi ini udah berapa minggu bos? Udah lama yang sudah cukup JJ mengendapkan emosinya, mengendalikan dirinya, menyelesaikan diskusi di dalam dengan Sanas. Seperti JJ bilang, saya lebih milih untuk menyelesaikan secara internal. Karena itu, bukannya nggak marah ya, bisa jadi JJ tetap marah. Tetapi ekspresi marahnya nggak kelihatan di situ. Ya, jadi maksud saya ya, pasti di dalam sudah banyak terjadi mungkin pertengkaran, perdebatan, diskusi bisa jadi apapun itu di dalam. Yang untuk sampai konklusi keluar jadi conference tersebut. Ya. Bang, kalau dari situ Sanas tuh lebih kelihatan kayak childish gitu nggak sih? Atau mungkin keibuannya keluar gitu? Tidak ada tanda-tanda yang menampilkan bahwa dia childish atau keibuan. Di situ hanya seorang perempuan yang sedang gelisah, yang sedang menghadapi publik gitu dengan kata-kata yang sudah disusun, tetapi
wajahnya tidak terlihat bahwa dia benar-benar merasa bersalah atau semacamnya. Buat saya itu yang terjadi. Kenapa? Lihat aja tarik, kalau kita tutup wajah bagian atas, wajah bagian bawahnya ada tarikan senyum. Artinya kayak dia tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan ke keluarganya Randy sama Lady ya Bang, kelihatan dari situ ya Bang. Bisa jadi mungkin dia menyesal, mungkin juga tidak. Tetapi bahwa itu ekspresi penyesalan itu kan harus ada beberapa tarikan di wajah, dan itu kan nggak kelihatan di situ. Oke, Bang, kalau ngeliat dari yang video terakhir mereka berpelukan, apakah itu mungkin cara untuk menarik netizen bahwa mereka itu baik-baik saja? Satu simbol gitu? Bahwa mereka baik-baik saja jelas tidak. Bahwa mereka berusaha mencitrakan bahwa mereka baik-baik saja, well mungkin. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pelukannya kan pelukan canggung. Kalau pelukan beneran tuh cek, wah, tarik gitu segala macam gitu kan, ini kan nempel pelan-pelan, kemudian tangannya ngelingkar. Itu kan pelukan formalitas istilahnya. Bagus di konten sih, bagus gitu, sah-sah saja orang bilang, wah terakhir sudah berpelukan gitu. Ketemu orang di jalan terus kita tanya boleh dipeluk nggak gitu, itu juga bisa dapat dari sekian orang, mungkin ada satu yang mau meluk kan gitu ya. Jadi kalau dibilang sebagai suami istri, buat saya agak wagu gitu loh, agak canggung gitu meluknya kalau kita perhatikan. Ya, bukannya narik segala macam gitu langsung gitu, enggak kan, pelan-pelan nempel terus ya gitu. Ya sah-sah saja dibilang bahwa yang penting sudah pelukan, ya nggak apa-apa. Sepertinya ada batasan gitu ya Bang, mungkin antara mungkin Nanas takut terasa nggak enak atau Yang jelas yang hanya bisa kita lihat bahwa itu canggung udah. Padahal kalau kita bicara suami istri, ya anak itu kan hasil dari lebih dari pelukan gitu. Jadi maksud saya ya bisa lah, harusnya actingnya lebih keren lah harusnya. Artinya itu semua di video berapa persen itu Bang untuk apa kayak drama gitu? Kalau kita bicara tentang sesuatu katakanlah conference yang kemudian benar-benar dijaga kata-katanya, yang saya katakan tadi bahwa itu mengandung dua hal, menjaga dari sisi hukum dan menjaga dari sisi citra, sudah pastinya dirancang. Udah pasti nggak mungkin bahwa dia tiba-tiba spontan ngomong gitu, nggak ada ceritanya. Dirancang itu bukan sesuatu yang jelek. Dirancang itu artinya dua orang ini sudah koordinasi juga dengan mungkin apakah itu kuasa hukum, apakah itu ahli komunikasi, apakah ahli branding, apa segala macam gitu, ya. Dan wajar-wajar aja, wong mereka punya duit, mereka juga punya timnya, kenapa tidak? Kalau saya di posisi mereka juga mungkin melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya kita berharap bahwa itu spontan, jelas tidak mungkin spontan gitu, udah jelas. Dan kalau itu kemudian dibuat-buat, dirancang dengan baik gitu kita bicaranya, ya, bahwa itu adalah bagian dari cara mereka memperbaiki citra dan menjaga dari sisi hukum. Kita ditanya dan ketika dia bilang, terlebih kita garis bawahi ketika dia bilang haruslah itu ada tarikan di bibir kirinya gini nih, tek gitu, sedikit gitu, dan itu menampilkan bahwa dia nggak suka, bahwa itu kita sebut sebagai cynical smile, itu senyum ngehina gitu, senyum nggak suka, contempt smile gitu ya. Nah, untuk yang disampaikan Sanas, jadi bagaimana Sanas menyampaikan permintaan tanda petik yang dibilang klarifikasi itu yang sangat tidak klarifikatif itu gitu ya. Dan Randy merasa bahwa yang nggak minta maaf sama Lady, tapi kan itu kan dipancing aja pertanyaan gitu ya. Tapi yang saya garis bawahi itu nggak apa, satu, memang Randy udah minta maaf sama JJ. Ya udah. Tapi dari ekspresi dia gitu Bang, kayak apa, lempeng aja gitu loh mukanya. Saya selain senyum sekecil gitu. Ya, kita tahu bahwa mereka berdua nih, Sanas atau Randy, itu bukan tipe yang menurut saya dengan cara dia berekspresi masih agak kadang-kadang senyum sedikit, gitu, kadang-kadang tahan, kadang-kadang tanda petik menunjukkan, bukan marah beneran, menunjukkan marah gitu ya, seolah-olah gitu. Buat saya sebetulnya mereka itu lebih cenderung khawatir daripada marah. Karena yang berhak marah pasangan mereka masing-masing. Yang berhak marah JJ untuk Sanas, dan pasangan Lady yang berhak untuk marah untuk Randy. Tapi kan
tadi jenis nyeselnya adalah nyesel yang karena ketahuan, karena ketangkep. Hanya minta maaf karena ketahuan gitu loh. Ya coba nggak ketahuan pasti masih jalan, istilahnya kan gitu.